Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua yang masih ngikutin channel ini. Ini kita dititipin di sini motor ini spesi. Nah, ini dulu pernah kesini dulu. Jadi ceritanya motor ini dipinjam sama temannya. Terus motornya jatuh, tabrakan dikit patah-patah semua. Tapi yang minjam lepas tangan. Terus dia nabrak orang masuk rumah sakit. Nah, yang ditanya bapaknya yang minjam nggak tanggung jawab katanya. Akhirnya yang punya motor yang tanggung jawab benerin semua, kan konyol itu. Jadi buat kawan-kawan yang punya kendaraan, kalau ada yang pinjam kendaraan, lihat dulu lah, bilangin tanggung jawab nggak kalau minjam. Nah, ini bodi patah-patah. Ini yang pertama, ini tadi saya lem dari dalam nih, ini patah nih, hancur. Ini banyak nih, ini lampu sampai pecah, ini lampu retak, ini patah-patah, udah dilem-lem semua, disambung pakai solder. Nah, ini saya mau bikin tutorial buat kawan-kawan yang punya motor body seperti spesi, Lexi. Ini sama tekniknya, cara pemasangannya sama. Nah, nanti saya bikin dari pertama mulai. Nah, ini ada dua teknik. Ini dijelasin dulu dari awal nih biar kawan-kawan paham. Ada body yang dibuka, ada yang tidak. Nah, kalau ini saya buka bagian depan ini. Jadi ini kan ada longgar. Nah, ini kan ada longgar, masih bisa, ini bisa dilipat. Jadi ini bodi nggak saya buka. Tapi untuk bagian bawah saya pretelin semua. Nah, ini kita perhatikan dulu lekukannya. 1, 2, 3. Kalau ada 3 lekukan, kuncinya itu mulai dari tengah ini. Nah, tengah lekukan ini mulai dari sini, baru ke atas, baru ke bawah. Kalau mulai dari atas, kendala misal mulai dari sini, kita tarik ke depan, mulai dari atas ini. Nah, yang berkendala nanti biasanya di bagian belakang sini. Kalau kita mulai dari bawah, kendalanya di sini, jadi dia kayak vertikal gitu. Nah, ini udah saya halusin bodinya lagi nih, tinggal dipasang. Kita ukur dulu bahan. Konsepnya pakai hijau mint. Ini warna kalau dari dekat aslinya telur asin mint. Ini karena budget anak sekolah ya, kita bantu-bantu juga. Ini kita potong press body aja. Itu bahan dibelinya 3 meter di online. Harusnya kan 4 meter, dia kan sampai bawah-bawah, tapi adanya 3 meter. Ya udah, nanti dibantu tuh, saya juga ada min nanti. Nah, itu di sebelah warna putih bits, nanti kita bantu aja, nanti nambah yang lainnya, kasihan juga ini. Ini saya cari dulu posisi yang bagus. Ini posisi mungkin kawan-kawan bisa ngelihat semua. Ini udah sama tuh, press body saya bikin, cuma dikepingin buat mancing doang. Saya gunakan ini seperti bisa rattle dan korek aja. Nah, ini saya tujuannya pakai korek. Bagaimana cara masang korek hasilnya seperti hair dryer. Saya paham Pak, karena tidak semua orang punya hair dryer, kan itu biasanya buat pedagang atau memang ada niat untuk masang-masang begini. Nah, ini pertamanya, ini nggak saya potong-potong, nggak saya edit. Ambil ujung ini diambil, udah. Langkahnya ini ukur, nih sisanya, kelihatan sisanya 2 cm. Nah, sisa 2 cm. Ini
Nah, kita tekan dulu pakai tangan buat sementara buat ngancingnya. Nah, ini kan alurnya begini, ngelipat. Nah, kalau yang diangkat itu biar hilang lipatnya, baru digini lagi. Kita gunakan rakel. Penggunaan rakel seperti yang sering saya bilangin, diputar begini, jangan kalau didorong begini, kalau uratnya ada di sini, ini patah jadinya, jelek hasilnya nanti. Nah, ini diputar, ini mulai dari tengah sambil kita cek di sini. Nah, kalau dia lari angkat sedikit. Nah, begini, ini harus tetap ini tangan, posisi tangan kiri menahan agar ininya nggak lari. Nah, supaya ini nggak lari, pasti ini ada keriput. Jangan ini dibenerin, biarin aja dulu. Ini dari sini. Nah, ini nanti ke belakang. Ini buat kawan-kawan yang belajar pakai korek. Ini saya pelan-pelanin. Mungkin durasinya agak lama. Nah, ini dibiarin aja dulu. Yang penting kalau ini dapat, nah kan lari dianya. Dia lari, kita lurusin lagi ke sini agar posisi ini pas. Nah, ini dibiarin. Nanti dilarin ke atas. Nah, nanti dicontohin nanti. Ini udah jadi. Putar ke bawah. Nah, ini yang saya bilang diputar. Kalau yang begini ditarik, ini pasti kelipat. Teknik ini motor body sama kayak Lexi sama apa lagi ya, kalau yang body tiga lekukan begini. Yang jelas yang saya tahu sih ini sama. Kejar terus sampai ke ujungnya. Oke. Ya. Ini kan udah dapat. Nah, yang berkendala kan di sini. Nah, begini caranya. Ini dari sini diangkat ke atas. Ini yang dibuka. Nah, ini diangkat. Oke. Mulus. Nah, boleh mulainya ini ke bawah, ini ke atas. Tapi jangannya langsung ke atas. Misalnya separuh-separuh dulu. Ininya ambil tengah. Ini ke belakang, tapi cara muternya begini. Nah, ini muternya ke sini. Untuk yang kayak gini, ini kan ada urat nih. Nih. Urat inilah fungsinya korek atau hair dryer. Gunanya buat ngilangin urat. Ini contoh ini urat. Hilang kan? Kalau hilang, baru didorong. Nah, nah ini ada urat lagi. Ini kan urat, gelembung gitu maksudnya. Ada urat lipat. Nah, hilang. Dorong, tapi jangan ditarik. Nah, begini. Ini cuma dipegang doang. Untuk cara pegang koreknya ada di video sebelumnya. Udah saya bikin cara megangnya, cara penggunaan apinya juga. Jadi bukan asal itu apinya. Tuh. Pelan-pelan aja, nggak usah ini biar kawan-kawan melihat semua.
pakai head dryer kan cepat, tinggal dipanasin dia ngikut langsung. Nah itu udah cepat lah kerjanya. Boleh pakai tangan, boleh pakai rakel, gimana kebiasaan. Intinya ini harus ini lurus. Nah ini kan ke belakang saya dorong ini, bukan saya dorong ke sini. Kalau dengan ke tengahnya, udah dapat pocokannya. Nih dapat, tinggal dinaikin begini. Tuh. Nah kayak gini nih, coba perhatiin. Ini ada ngelipat, ya kan? Ini ngelipat. Kalau ditekan-tekan ngelipat ini pasti ada terus. Inilah gunanya head dryer, dipanasin begini. Hilang dianya, baru digini. Ya, sambil ada penjelasan dikit. Mungkin ya saya sering lihat juga banyak yang tutorial yang lain, cara pemasangannya yang lain. Jadi kalau yang terlalu dipanasin, ditariknya gitu, tekan di pemasangan vario tuh saya lihat itu nggak benar. Nggak tahu lah kalau di tekniknya salah. Bisa dilakukan begitu untuk tutorial karena bahannya polos. Tapi kalau bahannya kayak karbon pasti kelihatan. Biar sambil contohin sebentar, saya pause dulu sebentar ya. Ini ada dua bahan saya ambil. Ini sambil berbagi, sharing kitanya, saya saling berbagi ilmu aja. Kan ada yang ditemukan ditarik. Nah sebenarnya yang ditarik itu untuk dasar permukaan bahannya itu dia semakin tipis. Misalnya begini, ini saya contohin ya. Terus kan dipanasin, didorong, nah, kan begini kan, ditarik tanah, terus ditekannya begini. Ini memang bisa, cuman alurnya kan lari tandanya tuh. Nah kita lepasin, tuh kelihatan alurnya lari, alurnya kan lurus, jadi alurnya lari. Nah kalau di posisi dingin nantinya atau apa, dia balik lagi, naik lagi dianya. Nah itulah yang bikin keriput. Nah yang menggunakan itu biasanya kan bahan-bahan yang polos-polos begini, bahan polos ini bisa tuh, bisa dipanjangin jadi berapa senti tuh, panjang tuh bisa panjang. Cuman kendalanya begini nanti nih, ini saya pegang aja ya. Nih kena apa, dianya begini nanti kena dingin, balik lagi dia semua. Itulah penyebab kalau pemasangan terlalu ditarik-tarik. Mungkin seperti biasa banyak lah kalau yang benci sama saya dengan video saya itu, saya paham banyak itu yang mungkin satu dapur atau satu ini kurang nyaman rasanya karena saya terlalu belak-belakan. Jadi intinya yang dicari kerja ini bukan cuma duit. Prinsip saya sih ya, ada juga yang namanya jariah. Nanti kalau suatu saat saya sudah meninggal, udah nggak ada selagi ada bermanfaat videonya, nah kan ada juga yang nolong-nolong saya dikubur nanti. Nah, itu fungsinya ya, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi nah ini kan di pojok ini, nah gini, jangan ditekan dulu. Nah, begini kan, jangan ditarik-tarik, jadi gini aja caranya. Ini dorong ke belakang ke sini, tangan atas, yang ini ditarik ke belakang, ini didorong ke depan sana.
tujuannya biar mentok sampai ke sana tanpa ada tarikan, baru dinaikin ke atas. Oke, nah ini nanti dipotongnya dilebihin, ini 1 cm dilipat, ini juga nanti. Nah sekarang bagian bawah lagi, bagian bawah ini bagi yang minat aja belajar, kalau yang nggak minat silahkan di skip. Ini kita lurusin dulu begini, bodinya lurus, jangan ditarik ke bawah begini, salah. Nah dibikin posisinya lurus begini, panasin sampai ini ada urat, ini ada gelembung dikit-dikit nih urat, nah itu urat namanya. Nah hilang, lari ke bawah, baru ditarik, didorong ke belakang, ke depan. Pokoknya dorongnya kalau ini ke belakang, kalau ini ke depan. Sampai lagi, ini lurus, ini mulai ke belakang, mulai ke depan. Kalau bagian tengah, nah ini wajib ke depan. Ini cuma dipegang, jangan ditarik, cuma dipegang aja. Sampai sini, ini diangkat ke atas, ini angkat ke atas. Nah, didorong masukin ke dalam ini. Nah, nanti potongnya di atas ini. Dicontohin dulu satu, nanti kelamaan kawan potongnya. Nih, tuh kan kelihatan ada 1 cm, padahal dia ke sini. Nah, ini nanti didorongnya pakai rakel yang bagian sini. Itu sama dengan ngancing, dia kan bodinya rapat. Nah, jadi tinggal tetap langsung ngancing. Nih, nah ini coba perhatiin ini. Ini ngelipat-ngelipat, biasanya bagian ngelipat-ngelipat itu yang bingung. Nah, angkat sampai ini kira-kira lurus. Ini bodi ini lurus sama ini. Nah, tapi kan ada yang ngelipat-ngelipat, dipanasin, diginiin, dijalanin aja begini. Nah, gitu. Hilang kan? Dorong ke belakang. Oke. Ini lagi, ini lipat-lipat, angkat dulu sedikit, panasin, hilang. Ini masih kelihatan nggak ini? Ini posisi di belakang saya juga, biar kamera nggak ketutup ini. Oke, kelihatan? Itu hasilnya. Tinggal pemotongan lagi. Nah, saya potong dulu, nanti saya liatin ngelipatnya ya. Karena susah ini posisi HP sama megang sama motong, nanti kesenggol. Gara-gara bikin konten HP jatuh, bingung saya bikin konten lagi nanti. Ini bagian atas udah saya potong. Di bawah, nah ini yang tadi saya potong ini tadi. Nah ini bagian ujung. Nah biar lebih dekat nih kelihatan. Nah ini ada 1 cm, tinggal dilipat aja ke sini. Oke, ini didekatin biar kelihatan semua. Kalau ada yang gelembung, ada keriting kelihatan. Nah yang ini yang saya bilang tadi, ini tangan satu sambil megang HP, satu sambil kerja. Nah ini gunakan rakel yang bagian sini. Ini harusnya bodi dipegang satu, susah juga. Tuh intinya begitu tuh. Nah ini kan masuk tuh masuk. Ini lagi tuh bagian sini kelihatan masuknya.
satu tangan kerja. Sebentar saya taruh dulu HP ini, nggak benar kerja satu tangan ini. Jatuh dia. Oke, ini hasilnya. Masang pakai korek, ini hasilnya. Ini bisa dibilang sempurna ini. Nah, ini saya bikin 3 part. Ini yang pertama, untuk konten hari ini saya posting yang ini dulu biar videonya nggak kepanjangan, biar kawan-kawan nggak bosan juga nontonnya, jadi satu persatu fokus buat belajar. Yang pertama body. Besok atau 2 hari lagi saya posting teknik pemasangan spakbor. Tekniknya nanti ini ada teknik masing-masing caranya. Terus bagian depan ini nanti, kalau bagian depan ini kayaknya nggak perlu deh, ini kan lurus kecil, paling bagian sini yang melengkung ini. Nah ini bagian melengkung ini nanti saya bikin. Sekalian ini besok saya bikin ini jadi simple, cepat kerjanya. Oke, untuk sementara satu ini dulu. Kalau ada manfaatnya silahkan diaplikasikan, dicoba, semoga berguna. Channel ini semakin berguna buat kawan-kawan semua. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya dibuang. Kalau ada salah saya tolong dikasih tahu biar saya perbaiki lagi. Oke, sampai jumpa di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.